saya mau buka dengan lagu. Selamat siang semuanya, kita akan memulai Misa KKI. Selamat Hari Ibu untuk semua dengan lagu Give Thanks. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, umat KKI New York yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Juga kita sekaligus merayakan atau memperingati Mother's Day. Kita intensikan doa-doa kita untuk semua ibu, baik Anda sendiri sebagai ibu maupun ibu kita masing-masing dan seluruh ibu-ibu di seluruh dunia. Semoga bisa menjadi ibu yang baik seperti Bunda Maria yang juga kita minta doanya secara khusus dalam bulan Maria ini. Kita pada saat ini juga mengingat saudara-saudari kita yang sakit, semua yang sakit, baik karena COVID-19 maupun karena sebab yang lain. Khususnya Rizka yang meminta intensi secara khusus. Tapi juga untuk semua saja yang sedang berjuang untuk sembuh maupun yang sehat, ya supaya tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa untuk upaya-upaya dalam menangani pandemik ini, sehingga kerja keras dari seluruh pemerintah di dunia, institusi-institusi kesehatan berkati Tuhan. Kita berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang sudah menghadap Tuhan, khususnya orang-orang yang meninggal karena pandemik ini dan karena penyakit lain dalam seminggu ini. Semoga mereka berbahagia di surga. Dan mari saudara-saudari, sebelum kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita akui di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Sekarang marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan Kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah dalam diri kami, supaya berkat pelindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Kita memuji Allah karena berkat cintanya. Kita memuji Allah karena berkat cintanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan tetapi bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kegelapan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bacaan kedua. Kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakan Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Sebagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa dalam Aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saya minum sebentar. Cik batuk.
tanda kalau kita itu mencintai adalah bahwa kita hadir untuk orang yang kita cintai. Jadi cinta itu adalah kehadiran. Kalau Anda sakit, lalu Anda bisa melihat siapa yang mencintai Anda. Ialah orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir. Hadir tidak harus selalu fisik. Bisa hadir dalam doa-doa. Bisa hadir dalam pesan-pesan yang menyemangati. Tapi memang cinta nggak bisa hanya dikatakan. Harus dibuktikan, salah satunya dengan kehadiran kita. Dan itulah sebenarnya cinta Tuhan kepada kita, cinta Allah kepada kita. Dia selalu ingin hadir dalam hidup manusia. Bahkan supaya kehadirannya itu nyata, supaya Allah yang maha besar itu, yang maha kuasa itu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar oleh manusia secara langsung. Dia turun menjadi manusia, menjelma dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang hadir, yang tidak hanya bersabda melalui para nabi, tetapi hadir di tengah-tengah manusia sebagai manusia. Makanya Yesus tadi mengatakan dalam Injil, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Karena memang Yesus dan Bapa itu satu. Yesus adalah Bapa yang menjelma menjadi putra, yang menjadi manusia. Nah, dalam Injil Yohanes yang barusan kita dengar, itu Injil Yohanes 14, Yesus menyiapkan murid-muridnya untuk perpisahan. Karena dia mau menderita, masuk Yerusalem, menderita, disalib, ditangkap, disalib, disiksa, wafat, dan dimakamkan. Yesus mau menyiapkan hati para muridnya. Kenapa? Karena selama 3 tahun Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus selalu hadir. Dan kalau Yesus hadir, para murid merasa tenang. Ingat kisah ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu di danau, sedang ada badai, murid-murid ketakutan. Tetapi karena Yesus hadir di situ, maka badai itu bisa berlalu. Makanya Yesus harus menyiapkan. Kalau para muridnya diserang oleh orang-orang Farisi, ya, ditanyai, dikritisi, Yesus yang tampil membela. Tetapi waktunya Yesus untuk pergi, untuk kembali pada Bapa, dan dia harus menyiapkan para muridnya. Maka dia mengatakan itu. Dia mengatakan yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi intinya Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi para pengikutnya. Karena Yesus tidak mau berpisah dari para murid dan para pengikutnya. Dia ingin selalu bersama dalam perjuangan maupun dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudari, itulah sebenarnya cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu tidak meninggalkan,
tetapi selalu hadir dalam perjuangan, juga dalam kemuliaan. Mungkin kita bertanya lah, kalau Yesus cinta sama muridnya, mengapa dia harus mati? Ya, Yesus tidak meninggalkan sepenuhnya, karena ketika dia meninggalkan muridnya, dia mengirim dirinya yang lain dalam bentuk Roh Kudus. Dan justru dengan Roh Kudus itu kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Allah bisa semakin luas. Tidak terbatas di Israel, tapi sampai juga di New York, sampai juga di Queens, sampai juga di rumah-rumah Anda, sampai juga pada Pak Anwar, Bu Tuti, Antoni. Ya, Sampai itu. Karena tidak dibatasi hanya di Israel. Tapi Roh Kudus membuat Roh Yesus itu bisa menjangkau ke segala bangsa. Jadi sebenarnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini pun, sampai detik ini pun. Karena Roh Kudus ada di mana-mana dan Roh Kudus selalu ada bagi yang percaya, bagi yang mengimaninya, dan bagi yang mendengarkan bisikan Roh Kudus. Inilah sebenarnya inti dari bacaan Injil hari ini. Dan kalau kita renungkan dalam situasi sulit seperti ini, kita tidak sedang dihukum oleh Allah. Tetapi sebenarnya kita ditantang untuk lebih merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin dengan misa online, dengan kita lalu membatasi diri untuk bertemu, kita lalu lebih memusatkan kepada Allah itu sendiri. Paling ya cuma kita sibuk soal teknologi, tapi kalau itu tidak bisa menggunakan Zoom, ya oke. Tapi kita nggak perlu, kalau mau misalnya harus berdandan dulu, nanti ini pakai pakaian yang bagaimana, sepatunya yang gimana, parfumnya yang gimana, lalu nanti masak apa. Kadang-kadang kita datang misa yang bingung soal-soal itu, tapi bukan menyiapkan hati untuk bertemu Allah. Tapi kalau sekarang kita bisa lebih fokus mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, tidak terganggu oleh hal-hal lain yang sebenarnya tambahan saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dikaitkan dengan peringatan Mother's Day, saya merenungkan dalam pengalaman hidup saya pribadi, memang kehadiran Tuhan itu saya rasakan pertama kali dalam hidup melalui kehadiran ibu saya. Jadi bagi saya, Allah itu seorang ibu. Meskipun gereja Katolik mengajarkan Allah itu our Father, tapi dalam pengalaman pribadi memang saya lebih dekat pada ibu, dan itu normal. Kenapa? Karena saya dikandung ibu saya. Setiap anak dikandung ibunya selama 9 bulan. Tidak ada seorang anak yang dikandung bapaknya. Jadi persatuan dengan ibu itu sudah lebih dulu sebelum kita dilahirkan. Selama 9 bulan kita menyatu dalam rahim ibu kita. Kita menyatu dengan sang ibu kita masing-masing. Makanya begitu lahir, secara otomatis seorang anak secara natural ya akan lebih dekat pada ibunya, karena sudah 9 bulan lebih dulu ya, dia mengalami kehidupan di rahim ibu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, waktu kecil saya juga merasakan bahwa kalau ada ibu saya itu tenang. Saya itu tenang. Dan bisa tidur, ya. Kalaupun sakit, kalau ada ibu saya tenang, tidak khawatir. Karena ibu saya pasti akan menghibur saya, lalu memberikan makanan yang enak. Kalau sehat, saya jarang diberikan makanan yang enak. Tapi kalau sakit, ditawari, kamu mau makan apa? Dan lalu ditemani kalau tidur. Jadi,
sakit, sehat, kalau ibu saya hadir, saya bahagia. Nah, itulah sebenarnya refleksi tentang Allah sendiri. Allah itu kehadirannya membahagiakan. Kalau kita mampu menyadari kehadiran Allah, ya waktu sakit, waktu sehat, kita tidak sendirian. Makanya ketika saya sakit, ya lalu juga dirawat di rumah sakit, saya tidak merasa sendirian. Orang-orang banyak yang tanya, lu Romo sakit malah posting, malah senyum-senyum, dan terus mau posting nangis atau posting. Saya nggak mau itu, memang saya tidak merasa sendirian. Saya merasa bahwa Tuhan hadir melalui perawat, melalui romo-romo, pater-pater, melalui umat yang memberikan dukungan. Jadi saya tidak sendiri. Allah mencintai karena Dia hadir dalam hidupku. Meskipun harus 45 hari ya sampai saya sembuh total, itu saya tidak merasa marah. Kenapa kok saya yang sakit, atau tidak merasa jengkel atau tidak merasa sedih. Saya melihat saya kena virus ini malah bukan. Ya, nggak semua orang kena virus kan. Jadi ya saya mencetak sejarah sebagai Romo yang tugas di sini yang kena virus dan bisa melalui itu dengan baik. Dan justru dalam sakit saya malah bisa melihat bahwa cinta Allah itu sangat kuat, kehadirannya itu sangat kuat, justru ketika saya sakit. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang kita perlukan, bahwa dalam hidup kita harus bisa melihat bahwa Allah itu berkarya, bahwa Allah itu hadir, tidak hanya pada waktu kita sukses, tidak hanya pada waktu kita sehat, tapi Allah hadir justru seringkali pada saat kita jatuh, pada saat kita berdosa, pada saat kita gagal, pada saat kita stres, pada saat kita sakit. Disitulah Allah itu datang, Allah itu hadir. Tapi memang syaratnya adalah percaya. Karena Yesus mengatakan, percayalah. Kalau tidak percaya ya Anda akan merasa stres, sering ngomel-ngomel, mengeluh dalam hidup, menyalahkan orang lain. Tetapi kalau percaya, maka semuanya adalah dekat. Karena Allah mencintai kita. Dan yang terakhir, kita tidak hanya menikmati kasih Allah dalam hidup kita untuk diri sendiri, tetapi kita dipanggil, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa itu pekerjaan yang dilakukan Yesus? Yaitu mencintai dan melayani. Persis seperti dalam bacaan pertama, bahwa saat itu jumlah murid makin banyak dan pelayanan diperlukan, perlu volunteer, ya, karena jumlahnya semakin banyak, janda-janda diabaikan, maka perlu tambahan volunteer lagi, persis seperti sekarang, ketika banyak pasien COVID-19 ya, di New York ini kan pusatnya virus di dunia kan, paling tinggi. Bahkan kota New York sendiri mengalahkan Cina jumlahnya. New York berapa sudah 200-an ribu, Cina cuma 82 ribu total satu negara, kalah dengan satu kota. Nah, dalam situasi seperti ini kan pemerintah memerlukan banyak tenaga kesehatan, volunteer. Nah, kita mungkin ya takut juga jadi volunteer, tapi kita bisa melayani dalam bentuk lain. Atau kita tidak punya kualifikasi sebagai perawat, sebagai dokter, ya kita bisa berpartisipasi dalam bentuk lain. Maka dalam bacaan pertama ketika
volunteer diperlukan, maka kemudian para rasul meminta umat memilih 7 orang dari antara umat yang penuh dengan Roh Kudus dan punya hikmat supaya bisa memusatkan pelayanan dalam doa dan pelayanan firman. Lalu terpilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Jadi Yesus tidak hanya memanggil kita, kamu kupanggil supaya bahagia, kamu kucintai, nggak cuma itu. Kamu kucintai, kamu kuberkati, tapi kamu juga harus berbagi berkat. Kamu juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Dengan demikian kita menjadi komplit, menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya menjadi orang yang menikmati berkat Tuhan, tapi menjadi orang yang berbagi berkat Tuhan. Seperti seorang ibu yang selalu berbagi berkat, yang selalu mencintai anak-anaknya, yang selalu berdoa bagi anak-anak. Saya itu tiap malam berdoa untuk saya, meskipun saya seringkali tidak setiap malam berdoa untuk ibunya, untuk ibu saya. Jadi kasih seorang ibu melambangkan juga kehadiran Allah yang setia, yang tiap kali hadir. Hanya kita sendiri yang seringkali lupa akan kehadiran Allah. Kita juga lupa kehadiran ibu-ibu kita, mama kita, orang-orang yang kita cintai yang siang malam berdoa untuk kita. Maka dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon berkat terutama bagi para ibu, mama kita masing-masing dan para ibu di seluruh dunia supaya mereka bahagia sebagai ibu, bahagia menjadi saluran berkat bagi anak-anak, keluarga, dan sesama. Amin. Jadi kita lanjutkan dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus dan Maria menjadi manusia. Ia menderita untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita untuk wafat dan dimatikan. Pada hari ketika ia bangkit turun kita. Ia naik surga untuk Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para imam dan diakon,
Semoga Allah Bapa menerangi para imam dan para diakon agar semakin menyadari bahwa tugas mereka di tengah umat Allah adalah tugas pelayanan. Marilah kita memohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara sedang berkembang, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara berkembang, agar semangat pengorbanan mereka memberi kesaksian atas iman akan masa depan yang lebih cerah, di mana semua orang akan terpenuhi keperluannya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa menerangi kita agar kita memberikan pelayanan yang baik dan penuh cinta kasih kepada para penderita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita agar saling melayani dan saling membantu dalam kesibukan dan kesulitan kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga para penderita sakit, secara khusus yang terkena COVID-19, dikuatkan dan disembuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, lindungilah dan jagalah juga para dokter, para perawat, volunteer, semua yang bekerja keras, semua yang mengambil risiko untuk kesembuhan para penderita COVID-19. Lindungilah dan berkatilah mereka supaya tetap sehat. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi yang meninggal dunia, semoga diampuni dosa-dosanya dan berbahagia di surga. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para ibu khususnya yang hadir dalam Ekaristi hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing, semoga Kau beri kesehatan dan Kau beri kebahagiaan supaya setia menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, terimalah ungkapan kami tentang apa yang kami perlukan dan kami inginkan. Demi kemurahan hati-Mu, berilah yang kami perlukan untuk membangun kerajaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu persembahan, Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus, mengertiku. Persembahanku Aku miliki hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah
Sesakanku hidupku seumur hidupku. Betapaplah hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilihku. hanya Ini Tuhan Harapanku di antara memiliki harta kekayaan yang jauh berarti untukku. Hanya ini permohonanku, terima Tuhan bersamaku. Pakailah hidupku sebagai seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Allah yang kudus. Ya Allah, Putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahan-Mu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Kau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji Dikau senantiasa. Beristimewa pada masa ini layaklah Kau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menghadapi korban-korban perjanjian lama dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami. Ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil taat diri dan berseru. Kuduslah Tuhan Allah sekarang.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Jika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Nya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agungkanlah iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat, Tuhan, sekarang Engkau hidup, Engkau sang juru selamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Nikolas serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Awan dan sama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perataraan Yesus Kristus. Amin. Dengan perataraan Kristus, sama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu. Kehendak-Mu atas bumi
Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku berikan kepada kamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu. Dan restulah kami supaya dipersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu, sebab telah mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama. Salam damai untuk semua. Salam damai, Romo, Salam semuanya. damai semua. Semuanya. Lanjutkan dengan Salam damai, Christopher. Wah. Yang menghapus Dunia kasih dosa dunia. menghapus dosa dunia. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa makan tubuhku, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Inilah tubuh Kristus, berbahagialah kita yang saat ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, Amin. Datang pada Tuhan saya. datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. tubuh Kristus yang kita terima melindungi kita menuju kehidupan kekal. Amin. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramenu kudus. Aku rindu menderita Yesus dalam manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus sahabatku, salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, yang menghapus dosa dunia. Dalam darahmu disalib, puji syukur bagimu. Marilah berdoa. Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebelum berkat penutup, mungkin ada persembahan lagu atau apa sebelum berkat. Baik, saya putarkan suatu lagu.
Mbak Wiwi, gimana? Yang diantar Saya dari maminya Resa mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dan memberi kesembuhan kepada anak kami dan pulang ke rumah. Terima kasih atas doa-doa. Ya, lanjut. Siapa sekarang? Mas Andri? Ya, ya, mungkin pengumuman dari Mbak Wiwi, silakan untuk pengumuman KKI. Ya, selamat siang, Bapak, Ibu, keluarga besar KKI New York yang saya cintai. Selamat siang juga buat Romo Paulus. Dengan penuh sukacita telah memimpin misa kita pada siang ini. Saya juga sangat bahagia melihat Romo yang makin sehat dan bugar, yang tidak henti-hentinya selalu berdansa ria di Facebook. Suatu berkat ya Romo, jadi dengan segala suka duka yang Romo alami selama sakit, semakin menguatkan kita semua sebagai keluarga besar KKI New York untuk lebih saling mencintai satu sama lain, terutama dalam saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Pada hari yang bahagia, karena saat ini kita ibu-ibu merayakan Hari Ibu yang kita kenal Mother's Day kalau di Amerika. Sebenarnya saat ini adalah saat yang sangat spesial, meski kita sedikit berubah situasinya ya, kita tidak bisa mencium anak-anak kita dengan leluasa seperti biasanya, kita nggak bisa saling berkunjung, berkumpul seperti saat hari ini. Seharusnya kita bisa lebih spesial bersama teman, kerabat, dan juga saudara-saudara semua. Tetapi kita seperti yang Romo Paulus khotbahkan hari ini, bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, karena untuk Hari Ibu hari ini kita lebih dituntut untuk berperan lebih besar lagi, terutama sebagai terang bagi keluarga kita masing-masing. Kita menjadi motivator atau memberi support yang besar, terutama bagi anak-anak kita, bagi suami kita dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Jadi peran ibu terlihat nyata pada saat-saat seperti sekarang ini. Terima kasih Romo Paulus dengan khotbah indahnya hari ini. Semoga semakin menguatkan kita untuk berjalan melewati masa yang masih sulit ini. Kemudian juga saya juga bahagia melihat saudara-saudara saat ini yang sudah lama saya kangen sekali. Makanya tadi pagi waktu Mas Andri telepon saya untuk memberikan sedikit pengumuman buat KKI, ya saya sih gimana ya, terharu. Udah lama nggak ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, ya toh, ketemu Romo Hindra, Romo Paulus, Romo Peter, Tante Ling, ya biasa kita juga selalu. Bu Fran mana Bu Fran juga tuh. Bu Fran, Kak Tuti, saya kangen. Gimana juga dengan Ibu Beb? Bu Beb semoga semakin sehat. Iya, saya juga bahagia mendengar kemarin Pak Tanu bilang, Bu Beb sudah sembuh, ya puji Tuhan. Yang mohon maaf belum bisa menjenguk ya karena social distancing ini. Tapi saya berharap
semua keluarga besar KKI semakin semakin hangat, meski kita masih berjauhan, semakin respect satu sama lain dalam kondisi yang seperti sekarang ini, saling membantu, saling care. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing ya. Pasti anak-anak kita juga cranky gitu, bosen. Nah, justru peran ibu ini sangat luar biasa. Kita harus memberi hiburan bagi mereka, menguatkan suami kita yang mungkin juga stres dengan pekerjaannya dan sebagainya. Jadi mensupport itu yang saya rasakan saat ini. Kita semakin banyak di rumah, kita harus membawa semua keluarga kita dalam doa kita, makin dekat dengan Tuhan dan sebagainya, seperti yang Romo tadi jelaskan. Kemudian untuk misa online berikutnya, yaitu pada minggu keempat, akan kita adakan tanggal 24 Mei, nanti akan dipimpin oleh Romo Hendra. Ya, mungkin begitu saja. Jadi terakhir kembali saya ucapkan selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day kepada semua ibu-ibu keluarga besar KKI New York. Semoga semakin sabar, semakin dikuatkan lahir batin sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ya, Mas Andi, mungkin mau ucapkan terima kasih Tante Baby. Oke, bentar. Ya. Halo teman-teman semua, saya mau bilang terima kasih atas doa-doanya waktu saya sakit. Terima kasih sekali, especially Romo Paulus, Romo Peter, Romo Hendra, Suster Safe, dan semua teman-teman di KKI. Terima kasih semuanya atas doa-doanya, supportnya, moral supportnya. Especially Romo Paulus yang selalu bilang, ayo kita fight ini virus berdua sama-sama. Selalu. Terima kasih sekali ya semuanya. Saya sudah di rumah 2 minggu, tapi masih kuarantin, jarak distance, masih pakai mask, tapi sudah lebih sehat, masih dalam recovery. Terima kasih lagi semuanya. Happy Mother's Day to all mothers. We all love you, especially to our Mother Mary. Our Mother Mary in heaven always pray for us. Her love never ends. So, thank you again semuanya ya. Ya. Oke, Terima Mas Andi. kasih Andre. Ya, silakan lagunya Mas Andi, lagu yang dari grup. Ya. Baik. Ya, Romo. Tidak kedengeran suaranya. Mungkin next time aja kali ya. Oke, kalau gitu langsung ke Romo. Habis ya. Oke, baik. Sebelum kita penutup, saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi saya mulai sakit itu tanggal 20 Maret dan saya merasa sembuh total tanggal 5 Mei. Ya. Jadi 45 hari. Ya. Saya mengucapkan terima kasih atas cinta yang luar biasa dari KKI. Semua yang ada di sini sudah pernah mengirimkan makanan ke saya. Pesan. Jadi saya tahu Pak, saya itu memang cinta dan makan.
tidak ada yang lain. Ya. Nah sekarang perjuangan saya berganti. Kalau sebelumnya makan yang banyak, yang enak, supaya bisa mengalahkan virus, sekarang saya olahraga yang banyak, supaya tidak semakin melat. Makanya tiap hari kalau berjalan-jalan ya saya zumba. Jadi 1 jam 2 jam olahraga itu pasti naik 1 kilo, 2 hari naik 1 kilo. Jadi, perjuangannya sudah berganti. Saya harus menyemangati Bu Baby, ya Bu Baby supaya semangat. Karena dia biasa menjemput saya sama-sama rekan dalam sakit, tapi tidak menulari dia karena tidak. Bu Baby. Ya tapi tetap Gak kita setia sakit Iya kok bisa sama sakit ya. kita kompak kan. kompak Ya, saya sudah lulus. Ya, Bu Baby harus bisa lulus. Lulus cum laude mo. Baik, terima kasih semuanya. Karena lagunya tidak diputar, saya nyanyi lagu kerinduan saya pada senyum ibu-ibu, pada kehadiran ibu-ibu, ya, dengan baik-baik. Senyum manismu takkan habis malammu. Bila ku ingat canda tawamu takkan habis waktu berangan. Itu saja persembahan lagu dari ibu-ibu merindukan canda tawa, tetapi semuanya sudah saya dapatkan, ya. Meskipun dari jauh, ya dari ibu-ibu takut ya ke tempat saya, jadi dari mobil mengambil nggak apa-apa. Ya yang penting makannya sampai. Jadi kita mau berdekat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama. Saudara-saudari sekalian, keluarga, para ibu, pekerjaan, kesehatan, niat-niat baik, dan juga kita yang aktif, khususnya Resa, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Berkat kasih sudah selesai. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Ya Namamu Maria. Ya Namamu Maria, Bunda yang ku cinta. Nggak boleh.
Oke.